dengan majelis zikir dan salawat. Mudah-mudahan dengan acara ini menambah ketakwaan kita, wawasan kita, amal baik yang berguna bagi agama, bangsa dan negeri. Salawat salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dzurriyyah, pecinta pengikut beliau di yaumil qiyamah. Semoga kita semua, keluarga kita, Rabbi ja'alni muqimas salati sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anna Muhammadar Rasulullah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa dumateng Simbah Yai Ahmad Siting Jember wa Simbah Kiai Sahal Mahfud. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. Ya Rabbi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa sallam. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.
cintamu dalam imanku, jangan harapkan nasibmu. Kita hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan harapkan nasibmu. Kita hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang merasa di bawah tubuhmu. Syuhada Allahu Akbar, ini bebas rantai ikatan negara jaya Islam yang benar. Kita tinggi bagi gerakan iman di dada patriot perkasa, harus yang bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bakar banyak gerakan kita. Bangkitlah bangkit, putra pertiwi, tiada tanda-tanda keluar. Bela agama bangsa negeri, mari pulang sebelum kita yang menang. Walau dalam mengenai dan perang demi agama, bolehlah berkorban. Yang keras, maju ayo terus maju. Singkirkan dia habislah mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada, di sini teruskanlah perjuangan demi agama. Bolehlah berkorban demi agama, bolehlah berkorban. Hadratul kiram, ikraman wa ta'ziman, dumateng Rama Kiai Haji Hafidz Dhafir selaku pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jatinangor. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Kecamatan Kanigoro yang alhamdulillah saya bersyukur dan sangat berbahagia melihat perkembangan yang sangat pesat di Kecamatan Kanigoro ini. Mudah-mudahan kehadiran sahabat-sahabat ini betul-betul dengan niat yang tulus. Pelatihan kepemimpinan dasar kemarin mudah-mudahan menjadi semangat untuk menghidupkan gerakan pemuda Ansor yang ada di ranting masing-masing. Tentu Ansor hari ini adalah NU masa depan, dan masa depan NU yang sangat cerah karena ada kader muda yang punya jiwa yang semangat, jiwa yang milik. Saya mewakili dari sahabat Nur Hadi, Ketua Rijal Ansor PAC Kecamatan Kanigoro. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, terkait dengan kegiatan MDS Rijal Ansor, Majelis Zikir dan Sholawat di Kanigoro. Alhamdulillah di malam hari ini luar biasa. Tadi saya menginceng daftar hadir ada 100.
Selanjutnya acara inti Mauidhah Hasanah yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Gus Ahmad Kubi Ali. Kepada Gus Ahmad Kubi Ali waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus MWCNU Kanigoro yang hadir, segenap pengurus PAC Ansor Kanigoro beserta organ-organnya Ansor, Banser, tentu Rijalul Ansor pada malam hari ini, pengurus ranting NU dan pengurus ranting Ansor Desa Jatinom, serta tamu undangan yang hadir pada malam hari ini, baik dari teman-teman Ansor maupun penggembira. Saya ini punya jamaah ngaji tiap malam Sabtu, itu namanya jamaah kolang kaling. Sebab dulu ngajinya di bawah pohon kolang kaling niki. Niku insya Allah niku wonten tiang 50 nek niku. Ya sak sandale maksudnya. Itu dari teman-teman Jatinom. Tentu yang terakhir adalah bintang tamu, yaitu dari Eshari, luar biasa. Aduh mek ngetut netok ya ora ngerti, kesuwen sikil ya kena asam urat ini ora roh. Tak delok Kang Sabil iki kok ora mari-mari gitu iki. Wis tak kode kuwi mau. Alhamdulillah. Alhamdulillah malam hari ini kita sedaya saged silaturahim kempal wonten pendopo Pondok Pesantren Miftahul Ulum ini. Sejatinya pendopo ini belum resmi digunakan karena masih finishing, karena diminta oleh teman-teman Ansor, maka saya tidak kuasa untuk menolak. Sebetulnya dalam beberapa hari yang lalu adalah pokoknya yang minta izin untuk menggunakan, tapi saya masih menghindar untuk belum bisa karena khawatir nanti juga tidak maksimal. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salat serta salam mugi tetap kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanca-kanca Ansor sak wong tuane, sak mbah-mbahe, sak keturunane kabeh pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat sekalian, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fahijratuhu ilallah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ilad dunya yusibuha awim ro'atin yankihuha fahijratu ila ma hajaro ilaih. Dipun dawuhaken saking Amirul Mukminin sahabat Umar bin Khattab
setuhune Kanjeng Nabi nate dawuh innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, semua pasti perbuatan itu ada motifnya, niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Sapa wonge sing hijrah krana Allah dan Rasulnya, mongko hijrah yo krana yo entuk Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sapa wonge sing hijrah krana pengin golek donya utawa golek mbok rondo, fajratuhu ila ma hajara ilaihi. Niki memang hadis niki tema besarnya adalah hadis mbok rondo. Nalika Nabi hijrah itu umat Islam di Makkah itu berbondong-bondong untuk ikut hijrah ke Madinah. Ada sebuah kisah di Madinah, di Makkah itu ada seorang namanya Ummul Qais. Ummul Qais itu tas pegatan apa tas mati mbu. Wile judule gambus El Corona pantun janda iku metune ya kan. Jadi Ummul Qais itu primadona di Makkah. Ada seorang laki-laki orang patek payu rabi ngono, is potongane wis kaya ngene-ngene iki lah kira-kira ya kan. Itu ngefan berat sama Ummul Qais. Lalu ini masih kafir ini laki-lakinya. Ummul Qais itu ikut hijrah Nabi ke Madinah. Maka laki-laki yang masih status kafir Quraisy itu akhirnya ikut juga ke Madinah. Kabar ini santer terdengar dalam perbincangan para sahabat dan jadi gosip. Lah ya wong ora mlebu Islam kok melu hijrah ke Madinah. Maka kemudian akhirnya Nabi itu mendengar, lalu Nabi dawuh demikian, sapa wonge sing hijrah krana Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka hijrahnya ya entuk Allah dan Rasulnya, mendapatkan limpahan pahala, limpahan ridho dari Allah dan Kanjeng Nabi. Sapa wonge sing hijrah, ya tentu zaman Nabi itu macam-macam. Ada orang yang hijrah terus kaya saiki ana perumahan terus buka toko bangunan. Niki kan ya enek. Zaman Kanjeng Nabi mungkin ya enek. Hijrah terus Madinah itu kota baru terus dodolan semen. Ngoten iki kira-kira ya enek. Mongko wong sing hijrah krana donya awim ra'atin yang kihwa atau karena motif golek bojo, maka dia hanya akan mendapatkan itu semua. Oleh karena itu malam hari ini monggo kita noto niat kita sareng-sareng bahwa kita kumpul dalam rutinan Rijalul Ansor ini adalah dalam rangka untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menggapai syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan semanten ugi kita nderek tradisi, nderek ajaran para masyayikh kita, para guru-guru kita, para kiai-kiai kita yang telah mengajarkan ini semua, bahwa ini adalah amalan-amalan soleh yang perlu kita lestarikan ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sederek-sederek sedaya, ini penting karena kita di dalam masyarakat itu macam-macam. Nek wong sing sregep budal ning masjid ngoten niku sebetulnya ya rada cari perhatian, golek wibawa. Ketok sregep jamaah mergone arepe budal nyalek. Ngene ya enek ngoten niku. Ana sing sregep budal jamaah mergo arep nyalokne lurah ngoten niku. Ana sing sregep sedekah dan sebagainya. Motif-motif itu tentu kita tidak tahu dari masing-masing hati dari manusia. Jadi semuanya harus kita landaskan pada niat yang baik. Ojo kemudian kita
hidup di masyarakat kemudian seakan-akan kita itu sudah maksimal padahal sebetulnya pada gengsi-gengsian saja. Ono takmir masjid serawegep ngen ini kajian, pengajian dan sebagainya, yo ben kita gengsi dengan takmir masjid lainnya. Kita rodok mbois, ya kan? Masjidnya rame dengan pengajian. Enek sing ekstrim maneh masjid senengane bangun ya men tarian ning tonggo. Adik bangun ini kadang-kadang rapat penting-penting. Bangun menara digawe papat ngoten niku. Dan itu memang nyata. Nah, itu monggo kita teliti bersama-sama, kita hati-hati bersama-sama, diberikan amanah ayo kita jaga bersama-sama. Karena apa? Karena Ansor, Rijalul Ansor ini harus menjadi problem solver di masyarakat. Ansor dan Rijalul Ansor ini mari kita hadirkan sebagai pintu solusi dari problem di masyarakat. Jangan sampai kehadiran Ormas Nahdlatul Ulama itu justru menghadirkan pada hal-hal wilayah yang amen diluk-diluk tarian, amen diluk-diluk golek sumbangan. Tetapi sebetulnya potensi-potensi konco-konco Banser maupun Ansor maupun Rijalul Ansor dan Banom-Banom NU, monggo sareng-sareng sengkuyung bareng-bareng, kita itu adalah aset negara, aset Indonesia yang harus kita maksimalkan potensi kita. Ini tantangan bagi NU, tantangan bagi Banser yang hidup di masyarakat, bagi Ansor, Rijalul Ansor. Beberapa daerah saya lihat ada Banser, ada Ansor di tingkat ranting yang sudah urunan mbuh piye carane kemudian beli ambulan misalnya. Yang itu menjadi solusi bagi masyarakat miskin. Ada lagi yang kemudian memberikan beasiswa bagi putra-putri yatim piatu dan sebagainya. Ini juga bagian dari solusi-solusi yang kita hadirkan. Tentu acara seperti ini penting, tapi pun sering-sering. Jadi acara yang seremonial, peringatan hari besar ini dan sebagainya, itu penting, saya tidak melarang itu. Tetapi yang substansi di masyarakat ini jauh lebih penting. Bagaimana memikirkan masyarakat kita, lingkungan kita, piye ben gak rebutan BLT tiap waktu, piye rebutan gak rebutan bansos dan sebagainya. Niki tanggung jawab kita sebagai NU, sebagai Ansor, tidak semata-mata tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab bersama-sama. Bapak-bapak sekalian, sahabat-sahabat Ansor sekalian yang berbahagia, kita hidup di Indonesia menika perlu kita syukuri sareng-sareng sebab tidak ada tempat yang terindah selain Indonesia. Panjenengan cek di mana-mana, lek ana wong ra trima urip ning Indonesia wis jane wis embuh. Kadang-kadang awake dhewe itu gemes kabeh. Ya kan? Orang kok hidup di Indonesia tidak bersyukur niku kebacut. Saestu kebacut. Panjenengan sing nate tindak umroh utawa haji niku panjenengan sumerep selama turun di Jeddah King Abdul Aziz niku golek jeding sing rada pokro kaya ning Indonesia sing kelas Juanda ndak ada, panggah penak nguyuh ning Juanda. Saestu kloset teng bandara Saudi niku kaya jubleng ngoten niku. Kula niku pertama mriko niku gumun. Lah wong kaya ngene Indonesia tahun 80 iki. Dadi antarane mester karo kloset iku rata. Kaya jenengan sing nate umroh lek mesti sumerep. Teng King Abdul Aziz kula sampe gumun. Negara petrodolar jarene sugih kaya raya, iso nekakne Cristiano Ronaldo ngono kaya. Iya, itu fasilitas umum saja begitu. Kalau sudah naik, ketika balik ke Indonesia, naik ke ruang tunggu ngenteni pesawat, badhe salat niku kangelan. Krana musolane masjid ning ngisor ning dhuwur ruang tunggu. Akhire wudu ning wastafel sikile diangkat ngoten niku. Ya lek awake langsing, lek sing kados 80 kilo kados kula ngeten niki. Ngangkat
tungkak niku nggih perjuangan jihad fisabilillah tenan niku. Adik salah urat titik nut ngoten kecetit ngoten niku. Ngoten niku teng Saudi sing negara pusate Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Pados kopi niku lho. Niku teng Saudi bayangan kula terus rokokan, jangkruk, gedabrus kaya awake dhewe teng angkringan. Mboten nemu. Ndak enek nggon ngoten niku. Nyekel rokok men dibengoki tentara wis sak ndure banser model tentara niku. Haram, haram, haram. Ngoten. Mboten ngerokok ning dalan ndak iso. Pados warkop, kados angkringan mboten wonten. Panjenengan duwe dhuwit 3.000 apa wedi. Angkringan 3.000, wifi-ne nunut sak ngecase pisan. Petang jam lungguh niku. Sik karo delok bal-balan pisan. Wis niku teng Indonesia penak jan penak. Saestu penak. Negara-negara lain sama. Wong itu kadang-kadang banding nih sing penak-penak tok. Di negeri sana itu dapat beasiswa. Wah ini wong banding ini karo Qatar. Betapa mulianya negeri Qatar. Di Piala Dunia kan viral. Karena menjunjung tinggi nilai Al-Quran. Qatar itu dulu. Qatar ini negara liberal. Luweh santri Indonesia daripada Qatar. Saya punya teman yang bekerja di konjen atase apa konjen apa kedutaan saya lupa. Masjid semuanya di sana itu, semua masjid itu milik pemerintah. Semua imam itu harus bersertifikat negara. Penduduk emek 2 juta. Tahun 2004 nalika timnas Indonesia mengalahkan Qatar, ya, zaman semonten, niku Qatar penduduknya 500.000. Akhirnya impor wong, ditekakne wong ke IPB, India, Pakistan, Bangladesh, ya kan. Iku ngebeki Qatar, itu 70% penduduk Qatar itu penduduk dari IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Sekarang penduduknya 3 juta, itu penduduk impor kabeh aja. Niku di sana juga tidak jangan dibayangkan seperti kita, Pak. Wong Arab dhewe, wong Qatar dhewe sing iso maca Quran ngungkuli awake dhewe jumlahnya lebih sedikit prosentasenya daripada yang kita bayangkan. Di antara konco-konco semua sing ngapal Yasin kira-kira sik di atas 50% lah. Minimal Yasinan ora buka Quran ngetutne sik nyandak. Itu di atas 50%. Di Qatar itu masih negarane Arab. Yo enggak se-Islami yang kita bayangkan. Ngoten lho. Semua termasuk Arab Saudi. Gitu loh. Apa to kira terus mari ngono Arab Saudi menerapkan syariat Islam, kalau adzan kemudian tokonya ditutup, iya ditutup, bakule ning jero ra salat ya. Ngoten. Jadi ini hanya framing saja. Awake dhewe urip teng Indonesia niku urip sing luar biasa nikmate. Kumpul-kumpul ngeten iki di semua negara ndak oleh, Pak. Tidak ada kumpul-kumpul begini. Kalau toh ada itu izinnya ndak karu-karuan. Izinnya harus di kementerian, harus di kepolisian daerah, harus macam-macam oleh kira-kira lembaran ini butuh 10 lembaran. Iki mau apa enak sing laporan polsek. Iki lho neng Indonesia, penak. Plus acarane diluk-diluk mangan nih teng Indonesia. Indonesia. Nah, panjenengan mangertos di Indonesia itu karena mayoritas kita adalah ahlu sunnah wal jamaah yang dibawa dan diajarkan oleh para masyayikh kita, para wali songo yang telah berdakwah di Indonesia. Akhirnya lestari kegiatan dan pemahaman keislaman yang telah kita pegang selama ini. Niku nggih jasane para wali songo yang sudah mendakwahkan Islam di Jawa khususnya dan menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi tidak ada negara yang sehebat Indonesia dalam segala aspek kecuali bal-balan tok wis tok. Iki mau meh menang ora sida ya.
Powegel. Iku mau lek kalah aku wis iki engko lek kalah aku ranyang ya acara. Bae mek drothok. Ngoten niku. Jadi di Indonesia niku kegiatan keagamaan niku semarak. Sholawat semarak, Habib Syekh, Habib Ja'far, sopo macam-macam di berbagai kota ada lah. Model-model ngoten niku ada. Dan itu semua berlangsung tanpa ada hambatan dari negara. Negara memfasilitasinya. Bayangkan, jenengan pangertos di Malaysia itu kayak apa? Orang-orang semua di negara itu, wong-wong ceramah itu harus dapat sertifikat dari negara. Di Indonesia Kementerian Agama, Ketua Umum Gus Yakut juga waktu itu mau mensertifikasi para dai. Itu umek rame. Padahal itu dalam rangka apa? Dalam rangka menghambat mubalek anyaran itu tadi, yang kemudian di mana-mana membuat keresahan memahami ayat siji orang gaya ilmu. Yuk contohnya kayak Sugih ngono kae. Sugih niku ayat Quran ditafsiri dhewe terus kowe kuwi sapa? Ora tau mondok ujug-ujug nafsiri ayat Quran jarine tanduran iki ulama, kodok ulama. Piye? Ngono kuwi penggemare ya akeh lho. YouTube iki ya jutaan lho sing nge-like. Pripun? Kanca-kanca Ansor ngeten iki dari 200-an orang lah ini sak sene ngisor-ngisor. Iki sing nyetatus ning Facebook mbuh enek 5 mbuh ora. Sing nyetori ning WA itu lho paling ya enek wong 15 paling pol. Padahal niku dalam rangka niku kampanye nek awake dhewe, Pak. Kita itu kampanye sekarang itu yang paling murah adalah sosial media. Krana wong kono-kono niku pun bendina dakwah. Dakwah dengan cara dia. Sosial media dikuasai, Facebook dikuasai, YouTube dikuasai. Isinya adalah caci maki terhadap amalannya awake dhewe niku dianggap sesat iki mau. Kanjeng Nabi ora tau nglakoni ngoten niku. Jarene ngono wis percuma, wis debat ya percuma, ngentekne energi kan. Nah, kita itu lemah dari sisi itu harus kita akui bersama-sama. Pramila semua harus bergerak. Kita itu sekali lagi hidup di Indonesia, mendah neo NO itu tidak hadir di Indonesia, maka bisa jadi kita lihat negara-negara yang ada, negara-negara Islam yang ada di berbagai negara ini ngoten niku. NO di Indonesia niku pun selesai. Kita itu sebetulnya tidak butuh ulama-ulama dari luar negeri datang ke Indonesia untuk nuturi masalah perdamaian. Wah, itu wis damai. Negara-negara luar negeri ini lho, sampai sekarang itu masih berkonflik. Wong Syria moro rene, jarene Syekh dari Syria. Lho logikane kowe nuturono negaramu dhewe kono lho. Negaramu perang. Sampai sekarang itu paten-patenan Suriah. Turki iku idolane kadrunan Turki itu. Erdogan. Sosok yang Islami Turki Islami gombal muki. Turki itu negara sekuler, lebih Islami di Indonesia daripada di Turki. Sing diusung kan Erdogan. Lebih demokratis Indonesia daripada di Turki. Jarene ning kene ana kriminalisasi ulama. Padahal yo mek wong siji tok ndek iki sing rame-rame ngono kuwi. Sing mlayu ning Arab ndak balik-balik niku lho. Yo mek wong siji tok nu jarene kriminalisasi. Ada jutaan kiai di Indonesia santai-santai saja. Di Turki niku Piala Dunia kemarin. Wih, itu betapa ngeri. Itu komentator TV itu cuma bicara begini. Karena nek gol cepat niku apa pertandingan antara dikomentari. Gol tercepat di dunia di Piala Dunia tetap dipegang oleh Hakan Şükür. Timnas Turki ketika perebutan tempat ketiga Turki melawan Korea Selatan. Itu skornya piro? 4-3 atau 3-2. Itu gol pertama Turki dicetak oleh Hakan Şükür detik ke-11. Komentator TV Turki ngomong, gol tercepat masih milik
pemain timnas kita, yaitu Hakan Syukur. Sesuk wong ku dipecat dari komentator TV. Karena apa? Karena Hakan Syukur itu tokoh apa? Tokoh reformasi Turki, tokoh pemberontak Turki, bukan pemberontak. Ya apa namanya? Oposisi di Turki. Diuber-uber tentara Turki saiki melayu teng Amerika dadi sopir taksi. Itu padahal pahlawan timnas Turki. Neng Indonesia presiden ini bendino dipicek-picek nih karo wong. Bendino dipisu-pisu. Pomo gelem nyekel, iso Pak tentara nyekel nih. Neng kita itu adalah negara yang membangun demokrasi. Bendino tilok nih presiden. Gak enak sing dicekeli. Gitu. Kecuali kalau sudah fitnah. Ya, fitnah untuk Jokowi itu anak kok ini mbok nom, itu fitnah sudah. Tapi kalau sebatas wong demo ngomong presiden taek itu biasa di Indonesia. Ndak dicekel nang Indonesia. Saking longgarnya di Indonesia. Ngono diarani kriminalisasi ulama, kriminalisasi aktivis ini. Ndak ada. Bahkan kita itu terlalu bebas. Sehingga kadang-kadang tidak menjaga etika kita sebagai masyarakat yang adat istiadatnya kuat. Sahabat-sahabat Ansor sekalian, nah ini perlu kita kembangkan, kita dakwahkan bahwa kita hidup di Indonesia itu jasa para ulama, ulama yang membawa dakwah Islam di Indonesia, akulturasi budaya Islam yang datang dari Arab masuk ke Indonesia, bersentuhan dengan budaya Hindu dan Buddha, yang akhirnya kemudian terjadilah satu kombinasi akulturasi budaya Islam masuk di dalam budaya, mewarnai budaya kita. Islamnya tidak hilang, tetapi budayanya juga masih ada. Budaya dan agama lama kemudian itu hilang dari sisi ideologi atau kepercayaan agamanya, tapi masuklah Islam memberikan warna di dalamnya. Kados ingkang kita lampahi sedanten genduren ngoten niku. Niku memang tradisi khas di Indonesia. Ndak enek jenengan teng Mesir golek genduren mboten wonten. Awake diluk-diluk mangan. Teng griya iki isine ulem-ulem. Akeh kuahan mangan, ya kan. Undangan rejepan mangan, mulutan mangan. Sepasaran bayi mangan, tingkepan mangan, tonggone mati mangan, sampai mati wis mangan terus kita. Betapa bahagianya hidup di Indonesia. Ngene kok jarene urip ning Indonesia ra penak lho, goblok tenan jaran. Jadi kita itu sampai orang sedih saja dikemas dengan bahagia. Ya wis ngene iki umat Kanjeng Nabi wis enak wis awake dhewe wis enak wis. Sahabat-sahabat sekalian, ini harus kita jaga bersama, jangan sampai Islam di Indonesia itu berubah warna. Jadi kalau pendakwah yang datang ke Indonesia itu dakwah, itu sebetulnya saran saya mereka itu harus belajar kepada ulama-ulama yang ada di Indonesia. Yaman itu lagi gene habaib. Ya kan. Lho ning kono negara perang. Yaman itu negarane perang sampai sakniki niki. Terus to panggah enak teng Indonesia. Mas yo geger urusan Prabowo karo Jokowi paling pisu-pisuan ing dalan tok. Teng Pakistan niku wong salat Jumat ditembak, dibom. Sing ngebom sinten kancane dhewe padha Islam. Ayo dhewe mboten enggak ora sampai lah, aja sampai model ngoten niku. Paling mek udur-uduran ning warung kopi ngono tok. Adik kabeh tak macak dadi pengamat politik ngoten niku. Ora paham ekonomi ngomongne hutang luar negeri. Wah, keduren dul. Ngomongne hutang kita sudah 7.000 triliun. Ya awake dhewe sing ngurusi wae blonjo nempur urusane Sri Mulyani. Sing ora paham ekonomi ndak usah komentar, wis pokoke mangan. Nanti kita menanggung hutang, wis ora usah mikir esuk. Sakniki wae mangan ngoten wae tibaan ngoten mawon. Sederek-sederek sedaya ingkang kula hormati, dados niki
penting untuk kaulo aturaken bahwa kita menjaga betul ke-NU-an kita yang ada di Indonesia ini, yang kita sekarang nikmati bersama ini. Harapannya tentu saja bahwa Islam di Indonesia akan terus lestari ila yaumil qiyamah dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Potong ngeri-ngeri. Afghanistan itu sudah 10 tahun kemarin direbut dari Taliban. Saiki Taliban berontak menang nih. Menang nih. Wong itu ndak oleh sekolah. Ngeri, ndak boleh. Wis pokoknya wis mateni kok penak iku lho gumun. Ki mateni kene karo takbir lho ngono kuwi. Sing dipateni ya takbir. Ngono piye ngono. Wis ndak doblas, awake dhewe ndak doblas. Ngeri kalau sudah seperti itu. Maka semoga mumpun ngantos ngoten-ngoten niku lah awake dhewe sono pilpres wis digawe damai. Pilihan bupati ya wis santai ngoten mawon. Sing menah kono wis kono, PPN dhisik ngoten mawon. Nguwayahi gilirane kan ya enek titi mangsane. Ini yang harus kita bangun bersama-sama, bahwa dawuh Gus Dur itu harus kita renungkan bersama-sama, bahwa tidak ada gunanya jabatan itu tanpa nilai kemanusiaan. Pramila ketika Gus Dur turun dari tahta presiden, kalau mau Gus Dur bisa melakukan perlawanan dengan sisa-sisa kekuatannya. Tapi bayangkan jika sampai Gus Dur waktu itu mengerahkan Banser dan organ-organ NU lainnya, berapa juta orang yang akan mati. Dan itu podo-podo anak bangsane, iso-iso podo dulure. Sing polisi ya dulure, sing Banser ya dulure. Akhirnya dengan legowo Gus Dur lengser dari presiden yang jelas-jelas pelengseran itu melanggar undang-undang. Sederek-sederek sedaya ingkang kula hormati, pramila usaha untuk memperkuat Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah ini kita juga harus kuatkan dengan menguatkan nilai-nilai kesantrian kita. Nilai-nilai kesantrian itu diantaranya adalah memperkuat tradisi ilmiah kita. Tradisi ilmiah kita itu penting. Mergo NU itu tidak bisa hanya gerudak-geruduk. Kalau gerudak-geruduk tanpa kekuatan ilmiah, maka dipastikan kemudian hari akan punah. Maka sangat seiring sejalan bahwa NU itu ada pondok pesantren di dalamnya. Karena pondok pesantren itu mencirikan satu kekuatan NU, maka generasi-generasi yang mengisi di dalam Nahdlatul Ulama itu adalah dari santri-santri itu. Dan kita harus memproduksi itu. Artinya apa? Artinya yang memahami pemahaman agama, ngertos babakan fikih, babakan tauhid, mengenai tentang ajaran tasawuf dan sebagainya, itu ada di pondok pesantren. Maka memisahkan NU dengan pondok pesantren tidak mungkin. NU itu adalah isinya adalah kaum santri. Kaum santri itu ya pondok pesantren. Oleh karena itu, kalau ada kesadaran nih panjenengan sedaya untuk meneruskan dan melestarikan NU, yo ayo generasi ini di pondok nih kabeh. Jenengan kudu punya visi itu. Kita berjuang ke NU, semuanya mengaku berjuang NU, anaknya tidak dipondokkan. Ya oke lah ada yang tidak dipondokkan, ada yang di sekolah. Tetapi harus kita, kalau anaknya loro siji di pondoknya, siji sekolah umum, ada distribusi itu supaya dipageri. Ngoten lho. Nun sewu, NU itu tidak bisa
dilestarikan hanya dengan ikatan darah. NU itu tidak bisa diwariskan krono putune anake. Niki kedah jenengan mangertos. Panjenengan sakniki sik ngelampahi tahlil, tasik ngelampahi sholawatan, berjanji dan seterusnya. Tetapi kalau tidak dipageri putra-putrinipun, empun getun di kemudian hari, kemudian anak-anak kita tercerabut dari akar budaya kita. Ada pondok pesantren di Gresik sana, Mas Kumambang. Itu kiainya namanya Kiai Abdullah Fakih. Wakil Rois Akbar. Pertama wakilnya Mbah Hasyim Asy'ari. Kiai Fakih Mas Kumambang. Itu menulis buku tentang Hujjah ala Raddil Wahabiyah. Alasan-alasan menolak faham Wahabi. Tahun 20 sekian. Generasi berikutnya di sana justru malah Wahabi. Lho niki fakta. Jadi masih kula niku pondok. Saya sebagai keturunan kiai, keturunan santri, saya juga punya tanggung jawab. Saya tidak bisa menjamin bahwa anak-anakku itu tetap NU besok. Lho ngoten, lek wis pergaulan teng jopo jenengan apa ngontrol? Ayo bareng-bareng kita bangun NU itu dengan kader-kader anak-anak awake dhewe. Kudu dibentengi. Ngoten. Ini tanggung jawab awake dhewe. Kalau sudah salah pergaulan, salah menimba ilmu, maka yang terjadi adalah anak-anak tercerabut dari akar budaya kita. Panjenengan mati ning kuburan, klerap meneng anake ra ono sing gelem tahlilan. Bukan nelongso gitu. Padahal bapaknya pejuang Rijalul Ansor bendino awan bengi bojo ditinggal beras ra jelas tinggali ya kan. Anake ngono. Wis donga wis muga-muga tetep keturunane awake dhewe tetep NU lah. Insyaallah sing nyelametne awake dhewe wasilahnya karena wasilah di NU itu. Jadi ini penting sekali. Maka saya di Blitar ini juga bagian dari mempertahankan itu. Kula niku dosen teng UIN. Sepenak-penak kula niku urip ning Surabaya, urip ning kutha, metu didik niku lampu. Metu didik niku lampu kelap-kelip ngoten niku. Mall niku kira-kira kene Karangtengah niku wis mall gawedhi. Akhire Mas kula niku Gus Wahmi itu tahun 2021 sedo. Ibu kula sedo. Dulur kula kathah. Ning padha balik ning desa itu hampir tidak memungkinkan. Yang paling memungkinkan itu hanya saya. Krana kula teng Surabaya, kula dosen UIN niku Universitas Islam Negeri. Sik memper lah kira. Akhire nggih ngoten niku kula balik teng Jatinom. Terus omah kula teng Sidoarjo niku ya kadang ya 2 minggu pisan tak endangi 3 dina ngoten niku. Mulih teng Blitar malih. Ngeten iki seminggu pisan riwah-riwi Surabaya Sidoarjo. Kek sak tolan regane piro ngoten niku. Wis ndak usah diitung wis Gusti Allah sing ngijoli niku. Itu saestu. Ya Kertosono Surabaya niku 88.000 saiki tol. Balike sakmono. Jane penak rasah tol liwat ngisor tapi wegah macete. Wis dilakoni mawon. Gusti Allah Maha Sugih wis ngoten mawon. Terus akhire nggih ngeten iki apa ngaji Rijalul Ansor teko Bacem, teko Pangkurejo, teko ndi. Mulih digani gedang ngoten wis. Alhamdulillah wis ngoten mawon. Lho saestu. Tahadus bi nikmah. Tahadus bi nikmah mboten bermaksud pamer dan sebagainya. Kula niku tiap Jumat niku gadah jadwal khutbah teng Surabaya. Kula tiap Jumat niku mboten kula critakne tapi penting. Kula niku gadah jadwal khutbah. Krana kula wis puluhan tahun teng Surabaya. Nuwun sewu teng Surabaya niku bisa roe khotib. Iku antarane 500.000 sampai 1 juta. Kula tinggal teng Blitar. Sejane kula iso teng Surabaya. Ning kula niku gadah rutinan ibu-ibu pengajian bakda Jumatan wau.
Bakda salat Jumat iki wonten pengajian ibu-ibu, sunah ibu kula ke zaman mbah kula riyen niku tiap Jumat wonten pengajian. Lek aku khotbah ning Surabaya aku ora iso ngisi ngajine ibu-ibu. Lah ngajine ibu-ibu tinggalane mbahku, tinggalane ibuku. Lek aku ngaji ning Jatinom aku ora iso khotbah ning Surabaya. Eling amplope langsungan. Yo akhirnya nggih kula tinggal. Saestu. Niki wau kula wonten gadah masjid masjide Gawedi. Gawedi. Masjid kenangan rek iki. Lek wayahe tanggal tuwek masjid iki kenangan rek. Ngaos ibu-ibu rondo-rondo umur 70 tahun wong 20 wong selawe ngoten. Kula kula kadung ekor. Saya harus menjaga tradisi pondok itu. Sing khutbah-khutbah nonton iki wis kula wakil nih. Ngene wong-wong niku. Teng mriku. Ya kono rada payu kula niku. Teng kene rada ya ukur-ukur ngoten mawon. Sederek-sederek sedaya ingkang kula hormati. Iki mau wis ngaji wedur. Cerita niku. Setunggalipun dinten Umar bin Khattab menika panggih kalian sahabat Ziyad Khudair bin Ziyad bin Khudair. Lajeng sahabat Umar dawuh, ya Ziyad, hal ta'rif ma yahdimul Islam. Hei Ziyad, apa yang akan menghancurkan Islam? Mboten ngertos ya Amirul Mukminin. Lajeng Amirul Mukminin Umar bin Khattab dawuh, yang menghancurkan Islam itu adalah yang pertama adalah zallatul alim, tergelincirnya orang-orang yang alim. Wong-wong ahli ilmu ora gelem ngamalne ilmu atau memperalat ilmu untuk kepentingan tertentu. Wong-wong ahli ilmu ngerti fikih tapi iso ngaromne barang sing halal, ngalalne barang sing haram. Itu tergelincirnya ahli ilmu. Wong-wong iso riset penelitian, lembaga survei, iso menang nih wong sing ora wayahe menang, iso ngalah nih wong ora wayahe kalah. Lho kathah lembaga survei ngoten niku. Dina iki capres iki unggul. Dina iki sesuk capres iki sing unggul. Iki perang lembaga survei dina ngeten iki. Nggak ilmu kabeh. Tapi ilmu itu bisa dimainkan. Bisa dimainkan yang seakan-akan itu menjadi keputusan hal-hal yang bersifat ilmiah. Itu termasuk zallatul alim. Dawe Gustur istilahnya apa dulu? Intelektual tukang. Jadi intelektual menurut pesanan. Jadi pesanannya ngomong ini A ngomong A, ya, pesanan B ngomong B. Kamu perlu bagaimana? Maka alim, orang-orang ahli ilmu harus berdiri independen dan netral dalam melihat situasi. Ketika Pak Presiden, Pak Gubernur, Bu Gubernur atau pejabat siapapun salah, ayo dinasihati bareng-bareng. Memberikan pembenaran secara mutlak sebagai seorang alim itu juga salah. Itu sama dengan menjerumuskan. Zallatul alim. Orang yang menghancurkan Islam. Yang kedua adalah wajidalul munafiqina bil kitab. Perdebatane wong-wong munafik dengan Quran, dengan kitab. Perdebatane wong-wong orang ngerti agama karo Quran. Wong saiki rame kabeh. Ayo kita kembali pada Quran dan hadis. Awake dhewe iki dianggap orang nglakoni Quran lho, Pak. Awake dhewe iki diceramai karo wong kono itu banser Jatinom kali Quran. Ayo kita kembali pada Al-Qur'an. Dianggap awake dhewe iki tidak mengamalkan Al-Qur'an. Padahal justru kita itu mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Krana napa? Krana
Orang-orang yang merasa memahami Al-Quran itu tidak memahami Al-Quran dengan bil ilmi. Mereka memahami Al-Quran bil lafzi. Pokok janji ning Quran ndak enek ayate dianggap ndak ono tuntunane saking Gusti Allah. Pokok hadise ndak muni dianggap ora ono tuntunane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal memahami Al-Quran itu dibutuhkan perangkat sekian puluh ilmu untuk memahami satu ayat saja. Untuk memahami Bismillahirrohmanirrohim saja itu dibutuhkan sekian perangkat ilmu. Ada nahwu, ada sorof, ada balaghah, ada mantik, ada usul fikih, ada iqlal, ada tafsir, ada ulumul Quran, ada ayat muhkam, ada mutasyabih, ada mutlak, ada muqayyad. Teori-teori itu banyak. Tidak sesederhana itu memahami Al-Quran. Ujug-ujug ngomong wong-wong sing kredit sepeda motor haram, iku mau kabeh riba. Terus dia ngomong wa ahlallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan bai' jual beli dan mengharamkan riba. Iya, terus hubungannya karo kredit apa? Kok iso digawe ngoten. Terus hubungannya konteksnya dengan bunga bank apa? Lu itu butuh ilmu untuk menjelaskan itu, nggak bisa hanya dengan sepotong-sepotong gitu. Maka dibutuhkan, makanya teng pondok niku nggih. Niku jenenge nahwu niku sak kalimat mau diedel-edel sampai tidak karu-karuan dalam nilai apa, dalam perspektif ilmu nahwu pripun, sorofe pripun, balaghoe pripun. Ning balaghoe tasik wonten ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu batik. Ngoten niku lho wong ora paham niku syukur njoplak ngoten niku. Nah, awake dhewe niku untunge nderek kalian para guru-guru, para masyayikh kita sing alim-alim ngoten niku. Para guru-guru kita, para kiai-kiai kita itu tidak menguasai hanya satu cabang ilmu, tapi puluhan ilmu. Sehingga ya santai-santai saja. Hidup itu penak. Makanya dakwah teng NU niku kabeh penak kabeh. Sebahagia. Delok ning njaba. Diludut neraka isine. Isine haram, riba, neraka, geni. Wis pokoke panas lah isine. Gitu. Nah, awake dhewe kan penak. Ya kan. Man ahabba ayub satu fi rizki wa yusalu fi asfal yasil rahimah. Sapa wonge sing seneng rezekine dijembarne, dianu ayo silaturahmi. Dalile kan niku kumpul mangan-mangan. Sapa wonge sing awe sedekah dijembarne kubure. Penak uripe awake dhewe. Karena yaitu kita itu diajar oleh para masyayikh-masyayikh kita. Para masyayikh kita itu telah memberikan pemahaman yang luar biasa terhadap kita. Jadi memahami agama itu indah, sehingga hidup itu optimis. Karena hidup optimis itu selalu berhusnudzon kepada Allah bahwa kita itu semuanya akan masuk surga. Karena perjanjian antara Kanjeng Nabi dengan Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kanjeng Nabi itu dapat apa? Dapat senjata itu. Akhirnya surat Baqarah itu. Jadi Kanjeng Nabi itu sudah penak lah umat kecil. Rabbana la tu'akhidna. Gusti Allah jenengan pun azab kula pun siksa kula in nasina au akhtana. Lamun to awake dhewe mau lali utawa luput marang Gusti wis penak, ndongane wis genah. Ngoten. Itu kunci. Dadi awake dhewe niku kula kadang-kadang wis rada-rada ora bener titik no eling ngoten niku wis mlebu swarga kayaknya apa. Wis Kanjeng Nabi wis memberikan harapan kayak gitu. Ngoten. Yo kiai barangnya jane rada maksiat barang, Pak. Ning kadang-kadang kiai itu ngerti ilmune. Ngoten. Dadi penting ilmu mari ndelok wong ayu piye ora. Dosa ngoten niku mari ndelok
Aldela ngoten niku kala-kala teng YouTube ya tak delok ya kan. Gitu. Tapi ngoten niku ajarane guru-guru kita ajare tinggi wudu ilang. Tapi rahasia iki. Rahasia iki. Rahasia. Iki rahasia. Wis ngoten-ngoten niku wis. Pokoke ana kunci jawabane kabeh. Lek ngaji ku pakai ana kunci jawabane. Ngoten. Pokoke aja barang sing abot-abot lah, sing nyolong, sing zina, sing anu kuwi rada aja sampe naudzubillah min. Nah, lek ndelok wong ayu ning YouTube ngono ya jane ya dosa ya. Cuman ya rahasiane niku teng perapatan ngoten niku ya enek wong ayu disawang nggih dosa. Ning digawe wudu salat hajat diluk niku insyaallah gogrok kabeh ya. Pemene tambahi sedekah, ngoncone-koncone nraktir kopi sak gelas, wah tambah ilang kabeh niku. Tambah rokok sak batang teng omplong niku wis jos wis pokoke. Ngoten nggih, mekaten mugi-mugi kita sedaya menika senantiasa dijadikan ingkang keluarga yang damai, rumah tangga kita sedaya gitu. Dan pokoknya nggih pesan saya untuk kader-kader Ansor, Rijalul Ansor, memang prinsip itu penting. Prinsip di dalam perjuangan itu penting. Kedah punya komitmen yang kuat ya kan? Jadi dalam bait Alfiyah Ibnu Malik itu wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabniyin ayyusakkana. Jadi setiap pribadi itu, setiap jiwa-jiwa Rijalul Ansor itu harus memiliki jiwa yang kokoh, yang pada hakikatnya adalah hati yang kuat. Itu tergantung pada tenangnya dalam bersikap. Jadi ini penting. Apa meneh HP pileg, HP pilkada itu, yus kabeh kudu taat azas, taat organisasi. Ojo seluntat-seludut. Duwe pimpinane yo hati-hati. Karena berorganisasi itu kudu manut karo pimpinan. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi minta mami salat yo kudu baris, memang kabeh kudu baris manut karo pimpinan. Jadi ini penting untuk kita renungkan bersama-sama. Pokoknya kita harus bangga ber-NU itu. Ya, harus itu. Jadi anak-anak kita disalurkan semua sesuai dengan kiprah masing-masing, ya kan. Jadi kiprah masing-masing itu di mana? Sing mahasiswa ya mlebu PMI, mlebu IPNU yang jelas, karena itu underground NU itu ada kan di berbagai tempat kan ada. Yang tadi dokter melu Persatuan Dokter Nahdlatul Ulama, tapi duduk Perdunu loh. Perdunu Persatuan Dukun Nahdlatul Ulama. Yes. Repot wis opone awake dhewe urusan wong Blitar ning ndi wis kenaan pulut gara-gara Samsudin iku. Wis ulang jenengan pundi dalan Blitar kalih Samsudin, Gus Samsudin pundi. Iki biyen oleh Gus Jane Konti jane cah iki biyen ngoten niku. Mugi-mugi wonten manfaate pertemuan kita dalu menika. Mugi-mugi dijembarne manah kita sedaya. Sing gadah jodoh muga-muga ndang payu rabi nggih. Sing gadah hutang muga-muga ndang lunas. Sing pun gadah bojo muga-muga mugi-mugi wis slamet kabeh awake dhewe menika nggih. Mugi-mugi dipun tutup aib dosa-dosa kita kalian Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sing donga sapa iki? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhim sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunana minal khasirin. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana yassir lana umurana umurud dunya wal akhirah. Rabbana yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah li ada'il haji wal umrah bisihah wal afiyah ma'as salamah bisafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten atur kawula nyuwun agung isih samudra pangaksami wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.